Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3 pertumbuhan hewan, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kegiatan belajar dimulai, jangan lupa untuk meminta bantuan kepada orang tua, tentunya dengan bahasa yang sopan, agar dapat dibimbing dalam kegiatan pembelajaran online kali ini. Sebelum kegiatan belajar dimulai, jangan lupa untuk mengisi perut kalian dengan sarapan pagi. Lalu persiapkan buku dan alat tulis sebelum mulai pembelajaran, dan baca doa sebelum belajar, serta jangan lupa untuk mengisi presensi harian. Tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak bisa mengidentifikasi warna sebagai unsur dekoratif, lalu anak-anak juga dapat mencermati kosakata dari teks bacaan mengenai ciri-ciri kebutuhan makhluk hidup, lalu anak-anak juga dapat mempraktekkan kombinasi dari gerak lokomotor yang menirukan gerakan kupu-kupu, lalu anak-anak juga dapat memahami sifat operasi hitung bilangan cacah. Apakah kamu melihat corak warna kupu-kupu yang cantik? Yang sebelumnya tadi berwarna biru, kini berubah menjadi warna ungu, yang sangat cantik ya. Warna, lalu ukuran, dan juga corak. Ini corak itu seperti ini ya. Ini adalah corak. Corak dari sayap kupu-kupu itu beraneka ragam. Hal tersebut dapat dijadikan sumber atau ide dalam menggambar dekoratif hewan. Apa sih itu menggambar dekoratif hewan? Menggambar dekoratif hewan adalah menggambar hewan yang disederhanakan tanpa meninggalkan gaya aslinya. Seperti itu. Jika sudah melihat warna, corak, dan ukuran kupu-kupu, pasti kalian sudah melihat ya betapa cantiknya kupu-kupu itu saat terbang. Ayo ikutin gerakannya bagaimana ya, bisa dilihat di sini gambarnya bahwa tangan kalian itu dibentangkan setinggi daun telinga kalian, lalu diturunkan. Kemudian diulang lagi, dibentangkan, lalu kalian angkat tinggi tangan kalian setinggi daun telinga, lalu kalian turunkan kembali. Nanti akan terlihat seperti kepakan sayap kupu-kupu, seperti itu. Kalau sudah melihat kupu-kupu yang sedang mengepakkan sayap, bagaimana sih tahapan dari daur hidup kupu-kupu? Nah, di sini bisa dilihat ya, kupu-kupu itu tadinya adalah telur, lalu berubah menjadi ulat, berubah lagi menjadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu yang cantik. Di sini ya, gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ini ya telurnya, lalu berubah menjadi ulat. Lalu ulat memakan daun-daun sehingga tubuhnya menjadi besar. Ini ya sampai sebesar daunnya, seperti itu. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong, seperti itu. Kepompong ya menggantung, seperti ini. Seperti kelelawar ya menggantungkan diri, seperti itu. Setelah itu, tubuh ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Pada saat menjadi kepompong, lamanya menjadi kepompong ini adalah sekitar dari 10 sampai 12 hari saat kupu-kupu menjadi kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu. Kepompong ini adalah ketika ulat diselimuti oleh benang-benang atau yang disebut dengan sutra dan berubah menjadi tadi kupu-kupu yang cantik ya. Kosakata pada teks ciri dari kebutuhan makhluk hidup. Kosakata pertama adalah berkembang biak. Nah, dari teks sebelumnya, tahap dari perkembangbiakan kupu-kupu itu dimulai dari tahap telur, berubah menjadi ulat, kepompong, dan kemudian menjadi kupu-kupu yang cantik. Lalu, membutuhkan makanan. Dari teks sebelumnya juga, di situ ada kata-kata ulat memakan daun-daun. Artinya, ulat itu atau makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Tumbuh dan berkembang. Dari teks sebelumnya lagi, ulat akan memakan dedaunan dan berubah menjadi besar. Menjadi besar itu artinya tubuhnya mengalami pertumbuhan dan perkembangan.
lalu membutuhkan tempat tinggal. Setiap makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal. Dari teks sebelumnya juga, ulat akan mencari tempat untuk membentuk menjadi sebuah kepompong. Artinya itu mencari tempat tinggal untuk berubah menjadi kepompong. Setelah ini, kita akan menghitung bagaimana sih menghitung jumlah kupu-kupu di kebun bunga. Lihat ya, di sini hanya ada 2 kupu-kupu dari satu bunga. Kita belum melihat bahwa di dalam kebun bunga yang sangat banyak bunganya itu ada berapa sebenarnya. Oh, di sini ada kata-katanya. Ada 120 ekor di kebun bunga melati dan ada 120 ekor lagi di kebun mawar. Jadi bagaimana sih kita menghitung 120 yang sangat banyak ini? Eh, Sangat banyak ini 120 ekor kupu-kupu ini ya. Tentunya kita tidak mungkin menghitungnya dengan jari-jari tangan kita yang jumlahnya ada 10. Mari kita lihat caranya. Cara untuk menghitung kupu-kupu dengan jumlah ratusan. Ratusan di sini kalian pasti masih ingat kan? 0 di sini disebut dengan satuan. 2 di sini disebut dengan puluhan. Dan 1 di sini disebut dengan ratusan. Jadi 120. Seperti ini. Bagaimana cara menghitungnya? Kita hitung dari belakangnya. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 2 ditambah 2 hasilnya 4. Dan 1 ditambah 1 hasilnya 2. Penambahan seperti ini atau penjumlahan seperti ini sama halnya dengan menghitung menggunakan perkalian seperti itu. Perkalian ini bisa digunakan jika dari kedua tempatnya ini memiliki jumlah yang sama seperti itu. Jadi seperti ini ya, kita lihat ada penjelasannya. 120 kupu-kupu pada kebun melati memiliki jumlah yang sama dengan jumlah kupu-kupu yang ada di kebun mawar, sehingga dapat dibuat menjadi sebuah perkalian. Bisa dilihat di sini 120 dikali 2. Kenapa 2? Karena adanya di kebun melati dan kebun mawar. Ya. 0 dikali 2 hasilnya 0. Seluruh perkalian yang dikalikan 0 itu menghasilkan hasilnya 0. Seperti itu. 2 dikali 2 hasilnya 4. Dan 1 dikali 2 hasilnya 2. Seperti ini cara untuk menghitung jumlah ratusannya, bukan hanya kupu-kupu saja. Ini hanya ilustrasinya saja. Oke. Cukup sekian pembelajaran kali ini, pembelajaran 3 dan 4. Alhamdulillah sudah selesai. Jangan lupa untuk membaca-baca kembali materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.